Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Feni Meilani, Nur Amalia Tunisa, dan Julfa Amalia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis 6 model pembelajaran yang ditawarkan Menteri Nadiem sebagai inovasi. Nah, langsung masuk ke pembahasan. Model pembelajaran yang pertama adalah model pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Kemudian masuk ke pengertian. Menurut Muhammad Amin dalam Sudirman pada tahun 1992, pembelajaran Discovery harus meliputi pengalaman-pengalaman belajar untuk menjamin peserta didik dapat mengembangkan proses-proses discovery. Nah, pembelajaran ini pun merupakan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pemecahan masalah, sehingga peserta didik harus melakukan eksplorasi berbagai informasi agar dapat menentukan konsep mentalnya sendiri, dengan mengikuti petunjuk pendidik berupa pertanyaan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian, untuk tahapannya, yang pertama itu stimulasi. Dalam tahapan ini pendidik mengidentifikasi ketersediaan konten dari aneka sumber belajar yang sesuai dengan materi yang dibahas untuk dipelajari oleh peserta didik. Kemudian untuk jadi acuan peserta didik dalam membuat persoalan sendiri. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada dalam konten materi. Lalu yang ketiga adalah mengumpulkan informasi atau data. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali lebih luas persoalan yang telah dibuat berdasarkan pemahaman dari konten tersebut. Kemudian, langkah yang keempat adalah pengolahan informasi atau data. Peserta didik secara kelompok ataupun mandiri melakukan pengolahan, pengacakan, pengklasifikasian, pentabulasian, bahkan perhitungan data pada tingkat kepercayaan tertentu. Lalu langkah yang kelima adalah verifikasi hasil. Pendidik mengarahkan peserta didik untuk melakukan pembuktian dari hipotesis atau pernyataan yang telah dirumuskan berdasarkan hasil pengolahan informasi yang telah ada. Lalu langkah yang terakhir adalah generalisasi. Peserta didik menarik kesimpulan atau generalisasi tertentu berdasarkan hasil verifikasi yang didapat dan masukan dari pendidik dan peserta didik lainnya. Lalu, adapun peran pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran Discovery Learning ini adalah untuk pendidik sendiri, yaitu menciptakan suasana yang memberi peluang untuk berpikir bebas dalam bereksplorasi dalam penemuan dan pemecahan masalah. Sebagai fasilitator dalam penelitian, rekan diskusi dalam pencarian alternatif pemecahan masalah, pembimbing penelitian, pendorong keberanian berpikir alternatif dalam pemecahan masalah. Lalu untuk peserta didik memiliki peran mengambil prakasa dalam menemukan masalah dan merancang alternatif pemecahan masalah, aktif mencari informasi dan sumber-sumber belajar, menyimpulkan dan analisis data, lalu melakukan eksplorasi untuk memecahkan masalah, mencari alternatif masalah bila terjadi kebuntuan. Nah, adapun pengertian model pembelajaran flipped classroom ini adalah menurut Bergman dan Sans, yaitu pembelajaran yang kegiatan-kegiatan yang biasanya dikerjakan di kelas dilakukan oleh siswa di luar kelas. Selanjutnya mengerjakan soal-soal atau praktek lainnya didiskusikan dan dikerjakan di kelas. Adapun menurut Graham, Brand, dan Johnson, flipped classroom ini merupakan model pembelajaran yang meminimalkan pengajaran secara langsung dalam proses pembelajaran. Next. Kemudian, menurut Ishak Kurniawan dan Zainuddin, model pembelajaran ini sebagai strategi pembelajaran di mana siswa mempelajari materi belajar melalui video sebelum masuk kelas dan hadir ke kelas untuk berdiskusi dan saling bertukar gagasan. Selain itu, menurut Maulidah, Ruhimat, dan Dewi, model pembelajaran ini memanfaatkan media pembelajaran yang dapat diakses secara online oleh siswa yang mampu mendukung materi pembelajarannya. Next.
Adapun langkah-langkah model pembelajaran flipped classroom menurut Jacob Bishop diantaranya adalah yang pertama yaitu fase 0. Siswa belajar mandiri melalui video pembelajaran. Sebelum pembelajaran tatap muka, siswa menonton video pembelajaran di rumah mengenai pertemuan selanjutnya yang diberikan oleh guru saat akhir pembelajaran sebelumnya. Kemudian fase yang ke-1, pengerjaan tugas dan kegiatan belajar mengajar di kelas. Pada pembelajaran di kelas, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen untuk mengerjakan tugas mengenai materi yang disampaikan. Next. Lalu fase yang kedua yaitu menerapkan kemampuan siswa dalam proyek dan simulasi lain di dalam kelas. Siswa berdiskusi di kelas dan tugas seorang guru adalah memfasilitasi berlangsungnya diskusi. Kemudian fase yang ketiga yaitu mengukur pemahaman siswa yang dilakukan di kelas pada akhir materi pelajaran. Sebelumnya, guru telah menyampaikan bahwa akan ada kuis pada setiap akhir pertemuan, sehingga siswa benar-benar memperhatikan dan memahami setiap proses pembelajaran yang telah dilalui di kelas. Tugas guru adalah sebagai fasilitator. Next. Kemudian terdapat kelebihan dan kekurangan pada model pembelajaran flipped classroom ini. Adapun kelebihannya yaitu dapat meningkatkan diskusi antar siswa menjadi lebih menarik dan siswa dapat mengulang-ulang video pembelajaran di luar waktu pelajaran. Baik, melanjutkan yang tadi, adapun kekurangannya yaitu siswa harus mempunyai setidaknya 1 unit komputer atau laptop untuk menonton video pembelajaran. Kemudian kualitas video pembelajaran tidak memungkinkan atau mungkin sangat buruk. Kemudian siswa tidak memahami materi pada video pembelajaran dan siswa tidak mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada guru atau temannya jika hanya menonton video saja. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Zulfa Amalia. Selanjutnya model yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Next. Menurut Rati dan kawan-kawan, pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang menekankan pada siswa agar mampu belajar secara mandiri dengan melakukan pemecahan masalah dan siswa mampu menghasilkan suatu proyek atau karya nyata. Adapun menurut Padia, mendefinisikan model pembelajaran berbasis proyek sebagai proses pembelajaran yang bermakna karena dalam pelaksanaannya, siswa diajarkan untuk mampu menguasai keterampilan proses serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menurut Surya, model project-based learning adalah suatu pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa serta guru berperan sebagai motivator maupun fasilitator di mana siswa diberi peluang untuk bekerja secara otonom mengonstruksi belajarnya. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menekankan siswa agar mampu mengonstruksi sendiri proses belajarnya dengan melakukan pemecahan masalah serta menghasilkan suatu proyek. Nah, dengan menerapkan model ini, maka siswa harus mampu mengembangkan keterampilan meneliti, membuat, menganalisis, hingga mempresentasikan produk pembelajaran, baik itu berupa karya tulis, bentuk desain, karya seni, dan lain sebagainya, berdasarkan pengalaman nyata. Next. Adapun tujuannya yaitu untuk mengembangkan wawasan siswa dan mengasah serta membiasakan siswa untuk mampu berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Next. Kemudian langkah-langkah model pembelajaran project-based learning yaitu yang pertama penentuan proyek. Siswa dan guru menentukan proyek yang akan dilakukan. Kemudian merencanakan langkah-langkah penyelesaian proyek. Selanjutnya menyusun jadwal pelaksanaan proyek seperti menetapkan batas waktu yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu proyek. Kemudian menyelesaikan proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Pada langkah ini guru memantau keaktifan siswa dalam menyelesaikan suatu proyek. Kemudian penyusunan laporan dan presentasi. Yang terakhir, evaluasi proyek dan hasil proyek. Nah, pada langkah ini, siswa melakukan refleksi dan secara garis besar memberikan kesimpulan dari yang sudah diperoleh melalui lembar pengamatan dari guru. Next.
Next. Nah, keunggulannya yang pertama, siswa maupun pendidik menikmati proses pembelajaran karena suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, mampu meningkatkan kolaborasi, meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola sumber, melibatkan siswa untuk belajar mengambil informasi serta menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, yang kemudian mengimplementasikan dalam dunia nyata. Yang kelima yaitu siswa didorong untuk mampu mengembangkan serta mempraktikkan keterampilan komunikasi. Next. Selanjutnya, keunggulannya yaitu kemampuan siswa dalam pemecahan masalah menjadi meningkat, meningkatkan motivasi belajar siswa menjadi lebih aktif serta mampu memecahkan permasalahan yang kompleks. Kemudian siswa secara kompleks dilibatkan langsung dalam pengalaman belajarnya serta pembelajaran dirancang berkembang berdasarkan dunia nyata. Dan yang terakhir, siswa diberikan pengalaman pembelajaran berupa praktik dalam mengorganisasi proyek dan mengalokasi waktu serta sumber-sumber lain berupa perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Next. Kemudian kelemahannya, yang pertama memerlukan guru yang terampil serta mau belajar, memerlukan biaya yang cukup banyak dan juga waktu yang cukup banyak untuk memecahkan masalah serta menghasilkan suatu produk. Kemudian kesulitan melibatkan semua siswa dalam kerja kelompok. Dan yang kelima, tidak cocok bagi siswa yang mudah menyerah serta tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Dan yang terakhir, memerlukan bahan, fasilitas, serta peralatan yang memadai. Selanjutnya, model project-based learning ini bisa dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, pendidik harus terampil mengidentifikasi kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dan yang kedua, pendidik harus mampu memiliki materi yang akan dijadikan tema proyek sehingga menjadi menarik. Yang ketiga, pendidik harus terampil menumbuhkan motivasi siswa dalam mengerjakan proyek. Yang keempat, adanya fasilitas dan sumber belajar yang cukup. Yang selanjutnya, pendidik harus melihat kesesuaian waktu proyek dengan kalender akademik sehingga kegiatan proyek memungkinkan untuk dilakukan. Selanjutnya, model pembelajaran blended menggunakan blog. Menurut Budi Jahjanto, model blended learning ini merupakan perpaduan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara online sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif yang bisa dipilih dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Sukmawati, model pembelajaran yang memungkinkan adanya interaksi berkualitas tinggi antara guru dan siswa serta dapat menghilangkan hambatan tempat, waktu maupun situasi karena praktik pendidikan dilakukan pada jarak jauh. Next. Kemudian terdapat 3 tahapan dasar dalam model blended learning yang mengacu pada pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama yaitu tahap seeking of information, yaitu mencari informasi. Jadi, siswa mencari informasi mengenai sumber belajar baik melalui media online ataupun dari buku dan lain sebagainya. Dan yang kedua, acquisition of information, yaitu perolehan informasi. Siswa menafsirkan dan elaborasi informasi yang sudah diperoleh secara individu maupun kelompok. Dan yang terakhir, synthesizing of knowledge, yaitu mensintesis pengetahuan, yaitu mengkonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi bertolak dari hasil analisis, diskusi, serta perumusan kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Next. Menurut Hendarita, bahwa pembelajaran dengan melalui blog ini dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan menulis, berpikir kritis, mengakses informasi belajar, serta meningkatkan keterampilan teknologi peserta didik. Next. Kemudian alur kegiatan pembelajaran blended learning. Yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, guru menyapa peserta didik melalui WhatsApp serta mengirimkan link Zoom. Dan yang kedua, guru membagikan link blog yang berisi materi pembelajaran yang harus peserta didik pelajari sebelum pembelajaran dimulai. Next. Manfaatnya yaitu yang pertama, mampu membantu siswa untuk berkembang dengan lebih baik dalam proses belajar berdasarkan gaya belajar serta preferensi dalam belajar.
Yang kedua, jadwal belajar siswa menjadi lebih fleksibel. Dan yang ketiga, guru dan siswa memiliki peluang untuk pembelajaran secara mandiri serta terus berkembang. Adapun kelebihan dan kelemahannya, yaitu untuk kelebihannya, yang pertama, pengajar dapat memberikan materi pelajaran sesuai dengan pemahaman peserta didik. Yang kedua, peserta didik bisa mempelajari materi secara mandiri dengan memanfaatkan materi yang tersedia secara online tanpa mengunduhnya terlebih dahulu. Yang ketiga, pembelajaran secara online melalui aplikasi Zoom dimanfaatkan peserta didik untuk bertanya yang belum diketahuinya. Dan yang keempat, pengajar dapat membagikan soal atau kuis melalui blog sehingga peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran melalui Zoom juga dapat mengerjakannya. Nah, selain kelebihan tersebut, ada juga kelemahannya, yaitu pengajar perlu merangkum terlebih dahulu materi yang sesuai dengan pemahaman peserta didik dan bergantung terhadap ketersediaan fasilitas internet. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Nur Amalia Tunisa. Selanjutnya, model pembelajaran berbasis game. Nah, model pembelajaran berbasis game ini dikembangkan pertama kali oleh David De Vries dan Kate Edwards. Nah, metode ini itu suatu pendekatan kerjasama antar kelompok dengan mengembangkan kerjasama antar personal. Terus dalam pembelajaran TGT ini, peserta didik dapat memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim mereka masing-masing. Yang kemudian permainan dapat disusun pendidik dalam bentuk kuis yang berupa pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran. Nah, dapat juga diselingi dengan pertanyaan yang berkaitan dengan kelompok. Next. Nah, adapun tujuan dari penerapan model pembelajaran yang memanfaatkan game pendidikan ini yaitu agar pembelajaran di kelas berlangsung dinamis dan menyenangkan. Selain itu, peserta didik lebih bersemangat dalam melakukan aktivitas belajarnya. Hasil belajar akademik peserta didik ini meningkat dan peserta didik dapat menerima berbagai keragaman dari temannya serta pengembangan keterampilan sosial. Dengan menerapkan model ini, diharapkan pembelajaran tidak lagi berpusat pada pendidik, tetapi berpusat pada peserta didiknya. Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal, maka pendidik perlu menyiapkan model pembelajaran yang cocok dengan pendekatan game. Pendidik juga perlu menyiapkan media belajar berbentuk game interaktif berbasis TIK yang menyenangkan bagi peserta didik untuk memainkannya serta mempelajari materinya. Next. Sintaks model pembelajaran berbasis game yaitu yang pertama memilih game sesuai topik. Pada tahap ini, guru akan memilih game yang sesuai dengan topik yang akan disampaikan sesuai dengan panduan di atas. Selanjutnya yang kedua, penjelasan konsep. Guru akan memberikan penjelasan konsep awal terkait dengan game yang akan dimainkan, tujuan dan tantangan yang harus diselesaikan. Yang ketiga, aturan. Pada tahap ini, peserta didik memahami dan menyepakati aturan yang disampaikan oleh guru, serta disediakan ruang untuk berkreasi dan mengekspresikan dirinya. Next. Lalu tahap yang keempat, bermain game. Pada tahap ini, peserta didik dapat bermain game menggunakan platform yang sudah ditentukan sebelumnya, termasuk batasan waktu dan jadwal bermain. Lalu yang kelima, merangkum pengetahuan. Pada tahap ini, peserta didik merangkum pengetahuan, pengalaman, dan hal-hal yang didapatkan dari game yang telah dimainkan. Lalu yang keenam, melakukan refleksi dari hasil rangkuman dan menghubungkannya dengan topik materi yang sedang dipelajari. Next. Selanjutnya, model pembelajaran self-environment self-organized learning environments atau disingkat menjadi SOLE. Nah, model pembelajaran ini dia menitik beratkan pada proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Self-organized learning environments atau arena belajar mandiri adalah metode belajar yang digagas oleh seorang praktisi pendidikan asal India yang bernama Sugata Mitra. Nah, dalam konteks pembelajaran yang dilakukan di sekolah ini, pada model pembelajaran self-organized learning environments digunakan oleh guru
dalam mengeksplorasi kedalaman pemahaman materi kepada peserta didik dengan memanfaatkan rasa keingintahuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Next. Adapun langkah-langkahnya dalam pembelajaran ini, yang pertama ada pertanyaan. Nah, pada tahap ini, memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Pertanyaan tersebut diharapkan juga dapat menurunkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak lagi terhadap materi yang diajarkan. Lalu yang kedua, investigasi. Pada tahap ini, peserta didik akan membentuk suatu kelompok kecil, lalu peserta didik dalam kelompok akan berkolaborasi satu dengan yang lainnya dan menggunakan satu perangkat internet untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan sebelumnya. Lalu yang terakhir, mengulas. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil penemuan mereka terhadap pertanyaan yang diberikan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kelompok 1 boleh bertanya, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada. Suaranya jelas nggak? Jelas. Sebentar. Mohon maaf sebelumnya belum bisa on cam. Ini kelompok 5 ya? Ya. Saya Alifah Nenden Putri Riani dari kelompok 1 ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang model pembelajaran juga ya. Nah, untuk model pembelajaran flip classroom kalau nggak salah. Nah, pengen tahu dong, flip classroom tuh saya baru dengar inti dari model pembelajaran flip classroom tuh seperti apa sih? Cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Nenden atas pertanyaannya. Saya Feni Melani dari kelompok 5 izin menjawab pertanyaan dari Nenden tadi. Apa inti dari pembelajaran model flipped classroom ini? Jadi model pembelajaran flipped classroom ini yaitu proses belajar mengajarnya tidak seperti pada umumnya. Dalam proses belajarnya, siswa mempelajari materi terlebih dahulu di rumah sebelum kelas dimulai, dan kegiatan belajar mengajar di kelas ini berupa mengerjakan tugas, kemudian berdiskusi tentang materi atau masalah yang belum dipahami siswa. Kemudian model pembelajaran ini memanfaatkan media pembelajaran juga yang dapat diakses secara online oleh siswa yang dapat mendukung materi pembelajarannya. Kemudian flipped classroom ini merupakan strategi pembelajaran di mana siswa mempelajari materi belajarnya melalui video dan dilakukan sebelum masuk kelas dan hadir ke kelas untuk berdiskusi dan saling bertukar pendapat atau gagasan. Begitu, apakah dipahami? Ya, berarti kurang lebih untuk model pembelajaran flip classroom ini seperti sebenarnya sudah ada materinya. Jadi anak harus mengkaji terlebih dahulu ya, baru dibawa ke dalam kelas. Iya begitu. Jadi diberikan berupa media pembelajarannya video gitu. Oke, paham. Cukup. Makasih, Fen. Ya, sama-sama Nenden.